Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ala alihi washabihi man ittaba hudah. Kita lanjutkan kembali membaca kitab Majalis Syahrul Ramadan Al-Mubarak karya Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Sekarang kita baca majlis yang ke-24. Judulnya adalah Fi Fadli Du'a, yaitu tentang keutamaan berdoa. Qala Syekh hafizahullah, Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa ba'd. Segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin. Salat beserta salam kita sanjungkan ke atas Nabi kita Muhammad SAW dan ke atas keluarga dan para sahabatnya. Kemudian Syekh berkata, fa inna du'a huwa afdalu anwa'il ibadah. Sesungguhnya doa itu adalah ibadah yang paling utama. Sesungguhnya doa itu merupakan ibadah yang paling utama. Wa qad ja'a fil hadis ad-du'a huwal ibadah. Sesungguhnya telah tercantum dalam sebuah hadis yang berbunyi ad-du'a huwal ibadah, bahwa doa itu adalah ibadah. Qala Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian telah berfirman, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, aku akan mengabulkan doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri untuk berdoa kepadaku, mereka semua akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Surah Ghafir ayat 60. Amar Allah Subhanahu wa taala berdoa. Dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berdoa. Kata Allah, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku. Ya, amar Allah Subhanahu wa taala berdoa. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan untuk berdoa. Bahwa ada bil ijabah, dan Allah Subhanahu wa taala berjanji untuk mengabulkan doa-doa. Kata Allah, astajib lakum, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, ini perintah, astajib lakum, saya akan kabulkan doa kalian. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan menepati janjinya. Kemudian wa akhbara anna du'a ibadah, dan Allah mengabarkan bahwa sesungguhnya doa itu adalah ibadah. Kata Allah SWT, innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri untuk beribadah kepadaku. Maksud dari kata ibadati dalam ayat ini adalah an du'ai, yaitu orang-orang yang menyombongkan diri untuk berdoa kepadaku. Ya. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri untuk beribadah kepadaku fasammahu ibadah, maka Allah Subhanahu wa taala menyebut doa itu dengan ibadah. Wa dalal hadis ala annahu a'zamu anwa'il ibadah, dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menunjukkan bahwasanya doa itu adalah jenis ibadah yang paling agung. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menunjukkan bahwasanya doa merupakan jenis ibadah yang paling agung. Li'anna al-ibadata laha anwa'un katsiratun ghairu du'a. Ya, ghairu du'a. Sesungguhnya ya ibadah-ibadah selain doa itu ya beraneka macam. Ya, ibadah-ibadah selain doa itu beraneka macam. Walakin lamma kana du'a'u a'zamaha sumya ibadah. Tetapi karena doa adalah ibadah yang paling agung, maka dia dinamai dengan ibadah. Ibadah itu macam-macam. Ibadah itu macam-macam, banyak jenisnya. Tilawah Al-Quran, salat, zakat, puasa, haji, birrul walidain, ya, taat kepada Allah dan Rasulullah, talabul ilmi dan sebagainya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebut doa dengan ibadah. Padahal doa itu macam-macam. Kenapa Allah sebut doa dengan ibadah? Nah, jelaskan di sini. Ya, disebut dengan ibadah ya li'annahu lamma kana du'a'u a'zamaha sumya ibadah. Karena doa adalah ibadah yang teragung, maka dia disebut dengan ibadah. Misal qaulihi sallallahu alaihi wasallam, seperti sabda Nabi SAW, al-hajju arafah, haji itu adalah wukuf di Arafah. Fal hajju lahu manasiku katsira, haji itu memiliki manasik-manasik yang banyak. Minhal wuqufu bi Arafah, dan antaranya adalah wukuf di Arafah. Walakin lamma kan wuqufu bi Arafah huwa a'zamul manasik, tetapi karena wukuf di Arafah adalah manasik haji yang paling agung, ya, qala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW bersabda, al-hajju arafah, haji itu adalah Arafah, yakni a'zamu manasikil haji al-wuqufu bi Arafah. Maksudnya adalah manasik haji, rangkaian ibadah haji yang paling agung adalah wukuf di Arafah. Jadi Nabi SAW mengatakan, kata beliau, ad-du'a huwal ibadah, doa itu adalah ibadah. Bukan berarti ibadah hanya doa, tidak. Tapi karena doa merupakan ibadah yang sangat agung, maka Nabi SAW menyebutnya adalah ibadah. Sebagaimana sabda beliau yang lain, al-hajju arafah, haji itu adalah wukuf di Arafah. Apakah rukun haji hanya wukuf di Arafah? Tidak. Banyak rukun haji yang lain, tapi karena rukun haji yang paling besar adalah wukuf di Arafah, maka dikatakan haji itu adalah wukuf di Arafah. Ya, karena bagian dari rukun haji yang paling agung adalah wukuf di Arafah, bukan berarti yang lain
tidak termasuk dari rukun haji, tidak. Tapi yang paling agung adalah haji di Arafah. Demikian pula dengan ad-du'a huwal ibadah, doa itu adalah ibadah, bukan berarti yang lain tidak termasuk ibadah. Taib. Kadzalika doa, demikian pula doa. Huwa naw'un min anwa'il ibadah. Dia satu jenis dari jenis-jenis ibadah. Walakin lamma kana huwa a'zamaha summiya bil ibadah. Tetapi karena doa merupakan yang paling agung dari ibadah tersebut, maka dia dinamai dengan ibadah. Ya. Mimma yadullu ala fadli doa. Hal tersebut menunjukkan keutamaan berdoa. Apa keutamaan berdoa? Keutamaan berdoa adalah berdasarkan hadis tadi, ad-du'a wal ibadah. Keutamaannya adalah bahwa doa itu merupakan ibadah. Ya. Wa annal muslim matlubun minhu an yuktsira minad du'a. Ya. Dan seorang muslim dituntut darinya untuk memperbanyak doa. Seorang muslim mesti memperbanyak doa. Dia diperintahkan untuk memperbanyak doa. Kata Allah SWT tadi apa? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Jangan sampai seorang muslim tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seorang muslim tidak mengetahui doa untuk berbagai hajat dan keperluannya dalam kehidupannya. Kita lihat dalam zaman sekarang ini ada orang-orang yang usaha aja tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal itu hal yang tidak patut bagi seorang muslim. Seorang muslim dia berdoa dan berusaha. Baik. Wa annal muslim matlubun minhu an yuktsira min du'a. Seorang muslim diminta darinya, dituntut darinya untuk memperbanyak doa. Wallahu amarahu bidzalik. Siapa yang memerintahkan untuk memperbanyak doa? Allah SWT yang memerintahkan. Ud'uni astajib lakum. Wa hadza min rahmatillahi subhanahu wa ta'ala. Dan ini termasuk di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala. An amara ibadahu bid-du'a, yaitu Allah perintahkan hambanya untuk berdoa, li'annahum bihajatin ilaihi, karena mereka perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa iza da'awhu ajabahum. Kalau mereka berdoa kepada Allah, Allah kabulkan doa mereka. Amma iza a'radu anhu fa innallaha subhanahu wa ta'ala ghaniyun anhum. Adapun jika mereka berpaling dari Allah SWT, tidak mau berdoa kepadanya, maka Allah Maha Kaya dari mereka. Wa yakunu ad-dararu alaihim hum, dan bahayanya kembali kepada mereka, kerugiannya kembali kepada mereka. Haitsu yuhrimuna min ijabatillahi subhanahu wa ta'ala, di mana mereka terhalang untuk mengabulkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dimudahkannya kita berdoa itu adalah suatu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Allah memerintahkan kita berdoa, Allah SWT akan mengabulkan doa tersebut. Allah tidak akan menyanyiakan doa. Oleh sebab itu kita diperintahkan untuk memperbanyak doa. Jangan kita menjadi hamba-hamba yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berpaling dari Allah, enggak mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang rugi adalah kita sendiri, bukan Allah SWT yang rugi. Tapi kita sendirilah yang akan merasakan kerugian. Allah Maha Kaya dari kita. Ya. Innallaha ghaniyun anna. Allah Maha Kaya dari kita. Kita yang perlu Allah SWT, bukan Allah yang perlu kepada kita. Ya. Bahaya tidak berdoa itu kembali kepada hamba yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana mereka tidak mendapatkan pahala menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya berkata, wa du'a lahu awqatun yata'akkadu fiha wa turja ijabatuhu fiha. Doa itu memiliki waktu-waktu yang hendaknya ditekankan berdoa pada waktu tersebut, diusahakan berdoa pada waktu tersebut. Wa turja ijabatuhu fiha, dan diharapkan doa dikabulkan pada waktu-waktu tersebut. Jadi ada waktu-waktu yang mulia untuk dianjurkan berdoa. Sehingga kalau orang berdoa pada waktu itu tersebut, diharapkan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Min hadzal syahru, di antaranya adalah bulan ini, yaitu bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan dianjurkan untuk memperbanyak doa. Doa orang yang berpuasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, 3 orang yang doanya tidak ditolak. Di antaranya adalah as-saim hina yuftir, yaitu orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Itu waktu yang mustajab untuk berdoa. Oleh sebab itu, ketika menjelang berbuka, kita dianjurkan untuk memperbanyak doa. Sebagaimana kita lihat orang-orang di negara-negara Arab, beda dengan keadaan kita di Indonesia. Kalau di Indonesia mungkin menjelang berbuka puasa orang sibuk menyiapkan takjilnya, menyiapkan iftarnya. Tapi kalau di negara-negara Arab kita perhatikan, saya lihat di Mesir, di Arab Saudi, mereka menjelang berbuka itu mereka memperbanyak doa, karena waktu itu adalah waktu yang ijabah, waktu yang mustajab untuk berdoa. Bal min hadzal ashr, bahkan pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan itu adalah waktu yang paling mulia untuk berdoa. Bal min lailatul qadri, bahkan di antaranya adalah malam Lailatul Qadar. Itu adalah waktu yang
sangat mulia untuk digunakan berdoa ya. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kalau seandainya saya bertemu dengan malam qadar, apa doa yang sepatutnya saya baca? Maka Nabi ajarkan doa kepada Aisyah istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Doanya apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa, ya fa'fu anni. Kemudian wa hadza syahru kulluhu syahru doa wa ibadah. Bulan ini semuanya adalah bulan berdoa dan bulan beribadah. Bulan Ramadan itu bulan berdoa dan bulan beribadah. Maka kita ya perbanyak berdoa pada bulan Ramadan ini. Ya. Bulan Ramadan itu bulan yang sangat utama untuk berdoa. Apalagi pada 10 hari terakhir, apalagi pada malam qadar ya. Walakin fi akhirih fil ashr awakhir yata'akkadu fadlu du'a. Tetapi di akhir Ramadan, yaitu pada 10 hari terakhir, maka lebih ditekankan lagi untuk berdoa. Wa yurja fi hal ijabatu aktsar min ghairiha. Dan diharapkan doa dikabulkan pada 10 hari terakhir itu lebih besar harapan untuk dikabulkan daripada berdoa di luar 10 hari terakhir Ramadan tersebut. Fayam bagi lil muslim an yajtahida fi du'a fi salatihi wa fi sujudihi wa fi ruku'ihi wa fi sa'iri ahwalihi. Maka sepatutnya seorang muslim bersungguh-sungguh untuk berdoa dalam salatnya, dalam sujudnya, dalam rukuknya, dan dalam semua keadaannya. Seorang muslim sepatutnya memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, di luar salat dan dalam salat. Dalam salat lebih utama. Ya. Dalam sujudnya Rasulullah SAW mengatakan hamba tersebut paling dekat kepada Allah SWT ketika dia sujud, maka hendaklah dia memperbanyak permohonannya kepada Allah SWT. Wa fi ruku'ihi, dalam rukuknya, bukankah kita dalam rukuk berdoa kepada Allah SWT agar Allah mengampuni kita? Wa fi sa'iri ahwalihi, dalam semua keadaannya, ya, dalam semua keadaannya, dimanapun dia berada, di rumahnya, di masjid, di pasar, di tempat dia beraktivitas, hendaknya dia memperbanyak berdoa kepada Allah SWT. Bukankah kita mengetahui bahawa di antara ayat-ayat yang membicarakan hukum-hukum terkait puasa, Allah SWT sebutkan ayat yang memerintahkan kita berdoa. Allah SWT ya berfirman, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Ya, apabila hamba-Ku bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentangku, maka katakanlah aku dekat. Ya, aku dekat. yakni dekat dengan dengan ijabah, dengan pengetahuannya, dengan penglihatannya, dengan pemantauannya terhadap seorang hamba, ya, dengan ilmunya, dengan pendengarannya. Bukan berarti dekat dengan zatnya. Allah SWT istiwa di atas arasy, ya. Allah SWT maha dekat untuk mengabulkan doa-doa kita, ya. Kemudian kata Allah SWT, maka hendaklah mereka, ya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qad ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan kabulkan doa orang yang berdoa kepadaku apabila dia berdoa. Falyastajibu li, maka hendaklah dia, ya, mengerjakan perintahku. Kata ulama, kenapa Allah SWT sebutkan ayat yang memerintahkan berdoa di antara ayat-ayat membicarakan hukum-hukum puasa? Kata mereka, seperti Ibnu Katsir rahimahullah, adalah agar orang yang berpuasa memperbanyak doa. Ya, banyak waktu-waktu mustajab, ya, untuk berdoa pada bulan puasa ini. Ketika sahur, ketika Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia pada sepertiga terakhir malam, ketika berbuka, ya, dalam sujud, dalam solat, dan sebagainya, ya. Sebab itu kita memperbanyak doa pada bulan puasa ini. Jangan memperbanyak tidur, jangan memperbanyak jalan ke sana kemari, ngabuburit dan sebagainya. Perbanyak berdoa, ya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-Ku bertanya kepada engkau tentangku, sesungguhnya aku dekat, ya. Ujibu da'watad da'i iza da'an. Aku kabulkan doa orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Falyastajibu li, hendaklah mereka mengijabah perintahku. Wal yu'minu bi, hendaklah mereka beriman kepadaku. La'allahum yarshudun, ya, agar mereka semua mendapatkan bimbingan dari Allah SWT. Surah Al-Baqarah 186. Wallahu qaribun mujib. Allah itu maha dekat lagi mengabulkan doa-doa kita. Jangan kalau kita berdoa lalu merasa doa kita tidak akan dikabulkan oleh Allah SWT. Berdoa dan yakin doa kita akan dikabulkan oleh Allah SWT. Ya. Kata Rasulullah SAW, kalau kalian berdoa kepada Allah SWT, falyazimil mas'alah. Ya, iza sa'altumullaha falyazimil mas'alah. Kalau kalian meminta kepada Allah, maka minta dengan serius kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fallahu qaribun mujib. Allah itu maha dekat dengan kita, maha mengabulkan doa. Oleh sebab itu Allah perintahkan kita berdoa. Enggak mungkin Allah perintahkan kita berdoa kemudian doa kita enggak diterima oleh Allah SWT, tidak mungkin. Justru karena Allah mengabulkan doa kita,
Allah Subhanahu wa taala ingin justru karena Allah ingin mengabulkan doa kita, karena itu Allah perintahkan kita berdoa. Walakinna sya'na fi sidqil abdi wa iqbalihi ala Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya adalah dalam kejujuran seorang hamba, dalam fokusnya terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Serius enggak dia berdoa? Ya, benar-benar enggak dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, fokus enggak hatinya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Jangan sampai kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala hanya tangan sama mulut aja yang komat kamit, sementara hatinya berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Yang begitu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doanya ya. Wa ijabatud du'a laha syurut. Dikabulkannya doa itu memiliki syarat-syarat. Falaisa du'a mujarrada alfazin tuqal. Doa itu bukan semata-mata doa lafaz-lafaz yang diucapkan. Bal wal ijabatu laha syurutun walaha mawani'. Tetapi dikabulkannya doa ada syarat-syaratnya, dan ada juga penghalang-penghalang dikabulkannya doa. Jadi yang penting itu bukan lafaz doanya, ya, tapi adalah bagaimana kita berupaya untuk memenuhi syarat-syarat diterimanya doa. Karena ada sebagian orang yang dia bersusah payah untuk bersajak dalam doanya, ya. Yang penting indah kedengaran doanya, bukan yang penting dikabulkan oleh Allah doanya, ya. Tapi yang penting doanya kedengaran bagus, ya, di telinga dia dan telinga orang yang mendengarkan, bukan itu. Dan jangan juga orang merasa, oh saya nggak berdoa karena saya nggak bisa bahasa Arab, ya. Allah Subhanahu wa taala maha mendengar lagi maha mengetahui. Kalau kita nggak bisa berdoa dalam bahasa Arab, kita berdoa dengan bahasa kita sendiri, ya. Kita berdoa dengan bahasa kita sendiri, ya. Jadi ada penghalang-penghalang dikabulkannya doa, dan ada juga syarat-syarat diterimanya doa. Di antara syarat-syarat diterimanya doa, al-ikhlasu lillahi subhanahu wa ta'ala, yaitu ikhlas, berdoa semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas itu artinya mempersembahkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Tidak menyekutukan Allah dalam ibadah tersebut, di mana niatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semua ibadahnya dikerjakan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Ya. Jadi syarat diterimanya doa yang pertama adalah al-ikhlasu lillahi subhanahu wa ta'ala, yaitu dia ikhlas beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas itu dari kata al-khulus. Al-khulus itu artinya an-naqi, as-safi, sesuatu yang jernih, sesuatu yang bersih, sesuatu yang pure, ya. Itu sebut dengan al-khalis, ya. Al-khalis. Nah, ikhlas dalam beribadah termasuk dalam doa artinya niatnya benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Itu maksudnya murni karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Bi an yukhlisa fi qalbihi lillahi azza wa jalla. Jadi syarat terimanya doa yang pertama yaitu dia mengerjakan doa karena semata-mata mengharapkan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bi an yukhlisa fi qalbihi lillahi azza wa jalla, di mana dia ikhlas dalam hatinya untuk beribadah kepada Allah azza wa jalla. Wa yastaqim wa yabta'idu an syirk, dia berlaku lurus dan menjauh dari syirik. Kalau dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam doanya, maka doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mengatakan, ya Syekh fulan agisni, madad ya Husain, madad ya Ali, madad ya Fatimah, ya. Kalau ada apa-apa, bukan Allah ini panggilnya, tapi makhluk, ya Husain, ya Ali, ya Badawi, ya Abdul Qadir Jilani dan sebagainya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan doanya, karena dia, ya, tidak berlaku lurus tapi menyimpang dan melakukan kesyirikan dalam doa, ya. Oleh sebab itu kalau kita berdoa langsung kepada Allah SWT. Jangan pakai perantaraan apapun, enggak, ya, perantaraan yang tidak dibenarkan Allah SWT, tapi minta langsung kepada Allah SWT. Oleh sebab itu, ya, kata ulama ketika Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 186, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, apabila hambaku bertanya kepada engkau tentangku, ya, katakan aku dekat, fa inni qarib. Dalam ayat yang lain Allah biasanya ada perintah qul, ya. Yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza, ya. Yas'alunaka 'anil yatama qul, ya, islahu lahum khair. Dan mereka bertanya tentang haid kepadamu, katakan, ya, dia adalah kotoran. Mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakan berbuat baik kepada mereka adalah kebaikan. Ada perintah, ya, kepada Nabi SAW untuk mengatakan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ada perintahnya. Tapi ketika berdoa atau terkait dengan doa, kata Allah apa? Ya, apabila hambaku bertanya kepada engkau tentangku, Allah enggak mengatakan katakan. Kata Allah, fa inni qarib, ya, sungguhnya aku dekat. Itu menunjukkan bahwasanya berdoa itu langsung kepada Allah SWT, enggak pakai perantara-perantara. Allah beda dengan makhluknya. Karena logika orang jahiliyah, mereka mengatakan kami ini hamba penuh dosa.
maksiat kami banyak, ya. Dan maksiat itu menjauhkan kami dari Allah Taala. Kalau kami berdoa enggak mungkin dikabulkan oleh Allah Taala. Oleh sebab itu kami pakai perantara. Perantaraan itu apa? Yaitu patung-patung mereka. Yang patung-patung tersebut sebenarnya adalah ya orang-orang soleh yang hidup pada zaman dahulu. Kemudian mereka buat patungnya. Kalau mereka berdoa kepada patung-patung tersebut karena mereka yakini orang yang digambarkan dalam rupa patung itu sudah dekat dengan Allah SWT. Mereka akan menyampaikan doa-doa mereka kepada Allah SWT. Itu adalah kekeliruannya. Berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Allah SWT, qala Allah Ta'ala fad'ullaha mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Berdoalah kalian semua kepada Allah SWT dalam keadaan memurnikan agama ini untuknya, walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir membencinya. Ya, orang kafir maunya kita berdoa dengan perantaraan syekh-syekh mereka, wali-wali mereka. Ya, sementara Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, hamba-hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, iblis saja ketika dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi umur panjang supaya dia menyesatkan manusia lebih lama, Allah kabulkan doanya. Ini iblis. Apalagi kita hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi murnikan niat dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak membelokkan doa, tidak mempersembahkan doa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ikhlas dalam berdoa. Fa tauhid syartun fi qabulihi wa du'aihi. Ya, tauhid itu adalah syarat dikabulkan doa, ya. Syarat dikabulkannya doa. Karena banyak orang meyakini doa itu lebih ijabah di kuburan-kuburan wali-wali, di kuburan syekh-syekh, yang enggak. Di mana pun tempat berdoa Allah SWT kabulkan. Lianna tauhid yuqarribuhu min Allah Subhanahu wa taala. Karena tauhid itu akan mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yakunu wasilatan liqabuli du'aihi inda Allah azza wajalla. Dan tauhid itu akan menjadi wasilah dikabulkannya doanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jauhi segala bentuk kesyirikan dalam doa, ya. Jangan pernah mengucapkan ya Ali, ya Husain, ya Fatimah, ya Zahra, ya Abdul Qadir Jilani, ya dan sebagainya. Ya. Orang-orang tersebut telah meninggal dunia. Mereka lah yang butuh kepada doa kita, bukan kita yang berdoa kepada mereka. Kalau kita berdoa kepada mereka sementara mereka dikuburkan entah di mana, itu sama saja meyakini bahwa mereka itu maha mendengar doa-doa kita. Ya. Sementara mereka sudah meninggal ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Taib. Wa kadzalika, ini syarat doa dikabulkan yang pertama, yaitu ikhlas berdoa kepada Allah SWT. Wa kadzalika min syuruti qabuli doa. Demikian pula di antara syarat dikabulkannya doa, an yad'u biqalbin hadirin muqbilin 'ala Allah. Bahwa dia berdoa dengan hati yang hadir, yang menghadap kepada Allah SWT, yang fokus, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yarjul ijabata, dia mengharapkan supaya dikabulkan doanya. Wala yad'u biqalbin ghafilin mu'rid, dia tidak berdoa dengan hati yang lalai dan berpaling. Fa innama yuharriku lisanahu faqat, di mana dia hanya menggerakkan lisannya saja. Wa qalbuhu mu'ridun wa ghafilun, sementara hatinya berpaling dan lalai. Ya, wa hadza la yustajabu lahu du'a'u. Orang seperti ini tidak dikabulkan doanya. Kalau kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, memintalah dengan hati yang hadir, yang fokus, yang benar-benar mengharapkan supaya doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah sementara kalian dalam keadaan yakin doa kalian dikabulkan. Wa alam anna Allah la yaqbalu du'a atau la yasma'u du'a min qalbin ghafilin lahin. Ketahuilah bahwasanya Allah tidak menerima doa dari hati yang lalai. Ya, dia yang diucapkan dengan lisannya dengan apa yang dalam hatinya enggak sinkron. Ya, lahin juga bermain-main, enggak serius dalam doa. Gimana sesama manusia saja, kalau orang minta kepada orang lain tapi enggak serius, orang enggak mau ngasih. Tapi kalau dia serius, itu minta kepada manusia. Walillahil masalul a'la. Oleh sebab itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan hati yang serius, fokus, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah hanya mengabulkan dari hati yang serius. Kalau hatinya main-main, Allah tidak akan kabulkan. Qad ja'a fil hadis, sesungguhnya telah datang dalam sebuah hadis, anna du'a la yustajabu min qalbin ghafilin lahin.
bahwasanya doa itu tidak akan dikabulkan dari hati yang lalai dan bermain-main. Wa fil haditsil akhar, dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, "Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah ya, sedangkan kalian yakin doa kalian dikabulkan oleh Allah SWT. Yakin doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus yakin, jangan sampai enggak yakin. Kalau enggak yakin, enggak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika min asbabil ijabah, demikian pula di antara sebab-sebab dikabulkannya doa, antadu Allah bi asma'ihi wa sifatihi subhanahu wa ta'ala, bahwa kamu berdoa kepada Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat-sifat. Yang kita berdoa dengan nama-nama tersebut. Wa tunadihi bi asma'ihi, kamu memanggil Allah dengan nama-namanya. Ya Rahman, irhamni, ya Rahim, ya Allah, ya Rabb, ya dan sebagainya. Berdoalah dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Karena doa berdoa dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu termasuk di antara sebab dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengatakan ya Ghafur ighfirli. Kita mohon rezeki, kita katakan ya Razzaq urzuqni. Kita mohon ilmu, kita mengatakan ya Alim alimni, ya, dan sebagainya. Ya. Kita memanggil Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan ya Rahman, wahai yang Maha Pengasih, ya Rahim, yang Maha Penyayang, ya Allah, wahai Rabb yang diibadahi, ya Rabb, wahai Tuhan yang Maha menjaga, memelihara, ya, dan seterusnya. Qala Allah Ta'ala berfirman, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah, ya, fad'uuhu biha, maka berdoalah kalian kepadanya dengan nama-nama tersebut. Faqul ya Allah, ya Rahman, ya Allah irhamni, ya Allah ighfirli, ya Allah at'imni, ya Allah ya isqini, dan seterusnya. Ya Allah alimni, ya Allah ishfini, dan seterusnya, ya. Ya Rahman irhamni misalnya, ya Rahim, ya Ghaffar, ya Ghafur, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Zal Jalali wal Ikram. Ya, kita memanggil Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya, ya. Nama-nama tersebut adalah nama-nama yang ya sangat indah. Ya, kata Allah SWT, walillahil asma'ul husna tunadihi jalla wa ala bi asma'ihi wa sifatihi. Kalian memanggil Allah SWT dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Fa inna hadza min asbabi qabulid du'a. Sesungguhnya ini termasuk di antara sebab-sebab dikabulkannya doa. Fad'uuhu biha wa zarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Yang berdoalah kalian kepada Allah dengan nama-nama tersebut dan tinggalkan orang-orang yang menyimpang dari jalan yang lurus terkait dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka mentakwilnya, ya, ataupun mereka menolaknya, ya, taktil ataupun takwil. Ya, kita sebagai ahli sunnah menetapkan nama-nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, tapi sifat yang sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tidak menyerupai sifat-sifat makhluk, ya. Wa min asbabil ijabati taharril awqati allati yustajabu fiha ad-du'a. Di antara sebab-sebab ijabahnya doa adalah mencari waktu-waktu yang diharapkan doa dikabulkan pada waktu tersebut. Famatlubun minal muslim ad-du'a da'iman wa abadan. Ya, dituntut dari seorang muslim untuk berdoa selama-lamanya dan terus-menerus. Lakin yataharra aidan al-awqati allati hiya aqrabu lil ijabah. Tetapi dia juga berusaha untuk mencari waktu-waktu yang waktu tersebut lebih dekat untuk dikabulkannya doa. Jadi kita diperintahkan untuk berdoa sepanjang waktu, ya. Tapi kalau kita ya berdoa kepada Allah SWT pada waktu-waktu dikabulkannya doa, itu lebih dekat untuk dikabulkan oleh Allah SWT doa kita. Apa waktu-waktu yang dianjurkan untuk berdoa? Mislu halati sujud baina yaday Rabbi Subhanahu wa taala. Seperti keadaan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah waktu yang ya diharapkan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ketika kita sujud, kita memperbanyak doa, ya. Rasulullah SAW bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid fa aksir fihi du'a. Ya, seorang hamba paling dekat dengan Tuhannya ketika dia sujud, maka hendaklah dia memperbanyak doa, ya. Banyak baca doa-doa yang maksur pada waktu-waktu sujud itu, rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira, dan seterusnya, doa-doa ya yang diutamakan untuk dibaca. Kebaikan dunia, doa yang berisi kebaikan dunia dan akhirat, doa yang berisi permohonan agar Allah mengampuni dosa-dosa kita, agar Allah ya menerima taubat kita, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari fitnah dan sebagainya. Baca, ya. Tapi pada semua sujud, jangan hanya pada sujud yang terakhir. Banyak orang yang dia memperlama sujud tapi sujud yang terakhir saja, ya. Padahal semua sujud, ya, kata Rasulullah SAW, sujud,
hamba paling dekat dengan Tuhan pada sujud, bukan pada sujud terakhir kata Rasulullah, pada semua sujudnya. Maka perbanyaklah doa ketika sujud ya. Kemudian wa mithlu akhiril lail, seperti akhir malam. Ya kata Rasulullah SAW, yanzilu rabbuna, Tuhan kita turun hina yabqa thulusu al-lailil akhir, ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Kemudian kata Allah SWT, adakah yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan doanya. Ya. Jadi waktu akhir malam itu adalah waktu yang diijabah doa-doa kita. Oleh sebab itu ketika kita bangun mau sahur misalnya pada bulan Ramadan ini, kita sempatkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam solat. Ya, apalagi dalam sujud. Ini kita dalam solat, dalam sujud, kemudian di akhir malam solat tahajud misalnya, itu adalah waktu yang sangat ya dekat kepada dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mislu akhir sa'atin min yaumil jum'ah, dan juga jam terakhir pada hari Jumat itu waktu dikabulkannya doa. Ya, ketika seseorang ya pada hari Jumat dia duduk di masjid menunggu solat maghrib, ya di jam terakhir pada hari Jumat itu waktu ijabah. Perbanyak doa disebut di waktu tersebut. Jangan perbanyak main HP, jangan perbanyak ngobrol, jangan perbanyak urusan ini urusan itu, perbanyak berdoa. Wa mislu hadza syahri, juga seperti bulan ini, bulan Ramadan, itu adalah waktu yang diutamakan untuk berdoa ya. Allah akan mengabulkan doa pada waktu tersebut, pada bulan ini, bulan Ramadan. Wa hazil layalil ashr, dan juga pada 10 hari terakhir ini. Fa hazi awqatun yurja fiha ijabatu du'a akthar min ghairiha. Waktu-waktu tersebut diharapkan doa lebih ya dikabulkan daripada waktu-waktu yang lain. Ya, jadi waktu-waktu ya mustajab untuk berdoa pergunakan sebaik-baiknya. Banyak lagi waktu-waktu yang lain. Ya kan? Di akhir salat sebelum salam. Ya, kemudian juga misalnya pada saat turun hujan antara azan dan iqamah. Ya, kita lihat kaum muslimin di masjid-masjid menunggu iqamah ya. Ada waktu 2 menit, 3 menit, 5 menit. Ya, dia diam aja atau dia perhatikan orang lain, dia sibuk ngobrol, buka HP, ya, scroll HP ya ke atas ke bawah, lihat YouTube, lihat Instagram, lihat Twitter dan seterusnya. Padahal itu adalah waktu untuk berdoa. Perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak tahu doa kita yang mana yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian saya membicarakan tentang penghalang-penghalang terimanya doa. Wa min mawani'il qabul kama dzakarna al-ghaflatu wal i'radu halatad doa. Di antara penghalang dikabulkannya doa seperti yang telah kita sebutkan adalah lalai, berpaling dari Allah SWT ketika berdoa. Tangannya ya diangkat, mulutnya qomat hamid, tapi hatinya entah kemana ya. Bi an yad'u'a al-insanu qalbuhu ghafil. Di mana seseorang berdoa sedangkan hatinya lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak serius meminta kepada Allah SWT, maka doanya tidak dikabulkan oleh Allah SWT. Wa min a'zami mawani'il qabul aklul haram. Di antara penghalang dikabulkannya doa adalah makan haram. Baik haram zatnya yang haram ataupun haram cara memperolehnya. Korupsi, maling, mencurangi timbangan, ya. Kemudian menggelapkan barang, menjual barang KW tapi dikatakan asli dan sebagainya. Dari berbagai macam bentuk ya usaha-usaha yang diharamkan oleh Allah SWT. Dia merupakan sebab dihalanginya seseorang dikabulkannya doanya. Falazi ya'kulul haram la yustajabu lahu. Orang yang makan harta yang haram, baik haram zatnya memang haram ataupun cara memperolehnya haram, la yustajabu lahu. Dia tidak akan dikabulkan doanya. Ya, kalau kita lihat zaman kita sekarang ini, orang enggak peduli lagi ya dengan cara apa dia memperoleh penghasilan. Ya, dengan boleh cara apa dia, apakah itu merampok, menipu ya, ataukah dia korupsi, maling, mencuri ya, mengoplos barang, menimbun barang dan seterusnya. Dia enggak perlu lagi. Itu merupakan sebab ditolaknya doa oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kama sahih fil hadis, sebagaimana telah sahih dalam sebuah hadis anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fir rajuli, mengenai seseorang lelaki yutilus safar, yang telah memperlama perjalanannya, ash'as, rambutnya kusut, akbar, mukanya kusam, berdebu, yamuddu yadaihi, kemudian dia mengangkat tangannya, ya Rabbi, wahai Rabbku, dia berdoa kepada Allah SWT. Wa mat'amuhu haram, dan makanannya haram.
wa malbasuhu haram, dan pakaiannya haram, wa mashrabuhu haram, dan minumannya juga haram, wa ghuziya bil haram, dia pun diberi makan dari yang haram, fa anna yustajabu lidzalik, lalu bagaimana doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah orang ini yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Dia melakukan perjalanan jauh, padahal perjalanan jauh itu merupakan salah satu sebab dikabulkannya doa. Tapi ada penghalang-penghalang, doanya tidak dikabulkan. Apa itu? Dia makanannya haram, minuman yang dia pakai haram, dia peroleh dari cara yang haram, pakaian dia diperoleh dengan cara yang haram. Lalu kalau dia diberi makan juga dari hasil yang haram, lalu bagaimana doanya akan dikabulkan? Sehingga dikatakan atib mat'amaka tujab da'watuk, perbaiki makananmu, makan yang halal saja, maka doamu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'aklul haram yamna min qabulid doa, makan haram menghalangi dikabulkannya doa. Jadi kalau di antara kita ada yang doanya sudah sekian lama belum juga dikabulkan oleh Allah SWT, coba kita periksa makanan-makanan yang kita makan. Apakah di situ ada yang kita peroleh dengan cara yang haram? Saya nggak nuduh siapa-siapa, tapi apakah makanan yang kita makan tersebut ada yang kita peroleh dengan cara yang haram, ataupun ada hak orang yang belum kita kabulkan, yang kita tunaikan? Mungkin dia sudah wajib zakat belum dikeluarkan, mungkin hak anak dan istri kita di situ ada tidak diserahkan kepada mereka, sehingga menghalangi dikabulkannya doa. Fa'aklul haram yamna min qabulid doa, memakan harta yang haram menghalangi dikabulkannya doa. Wa huwa min a'zamil mawani', dan dia adalah termasuk di antara penghalang utama dikabulkannya doa. Fa'alal muslim an yutiba mat'amahu, seorang muslim harus memperbaiki makannya. Dia hanya memakan makanan yang halal, benar-benar halal. Jangan kata orang seperti mulut asbak, apa aja masuk, halal masuk, haram masuk, enggak peduli. Bahkan zaman sekarang ini ada orang sering kita dengar, jangankan yang haram, jangankan yang halal, yang haram aja susah. Ini jangan sampai seperti itu. Kita berusaha mencari yang halal. Yang halal itu berkah, meskipun sulit kita peroleh, tapi itulah berkah. Dialah yang akan mendorong kita untuk semangat beribadah kepada Allah SWT. Kalau ada orang malas beribadah kepada Allah SWT, ibadahnya asal-asalan, ibadahnya ikut-ikutan, itu diantara faktornya mungkin adalah karena makanan yang dia makan bukan makanan yang halal, sehingga menghalangi dia untuk dikabulkannya doa oleh Allah SWT. Walamma qala Sa'ad radhiyallahu anhu lirrasul sallallahu alaihi wasallam, ketika Sa'ad radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah SAW, "Ud'ullaha an yaj'alani mujabad da'wah." Sa'ad bin Abi Waqqas dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, doalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala supaya aku menjadi orang yang dikabulkan doaku." Qala lahu, Rasulullah SAW berkata kepada Sa'ad, apa kata Rasulullah? "Atib mat'amaka tujab da'watuk." Perbaiki makananmu, makan yang halal saja akan dikabulkan doamu. Sa'ad bin Abi Waqqas pernah meminta kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, berdoalah engkau kepada Allah SWT supaya aku dijadikan seorang hamba yang doa-doanya dikabulkan oleh Allah SWT." Lalu Rasulullah SAW memberikan rahasia dikabulkannya doa oleh Allah SWT, yaitu apa? Perbaiki makananmu, periksa makananmu, makan yang halal saja, maka doamu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal muslimu yabta'idu an aklil haram. Seorang muslim itu dia menjauh dari memakan yang haram. Li'annahu yamna min qabulid du'a, karena dia merupakan penghalang dikabulkannya doa. Wa yahulu bainahu wa baina rabbih, dan dia akan membatasi antara dia dengan Tuhannya. Makan yang haram menjadi sebab ditolaknya doa, menjadi penghalang diterimanya doa. Wa hadza akhtaru ma yakunu 'alan nas, dan ini adalah bahaya yang paling besar yang ada pada manusia. Faqad yahmiluhum hubbul mal an yaktasibul mal min wujuhin muharramah. Terkadang karena cinta kepada harta membuat orang untuk memperoleh harta dengan usaha-usaha yang diharamkan. Kal ghishyi wal khadi'ah, seperti curang dan juga tipu. Wal makri fil bai' wasyira', juga membuat tipu daya dalam jual beli. Mungkin timbangannya dipreteli, mungkin ukurannya dikurangi. Orang jual beli kain misalnya kain itu untuk satu celana misalnya 115 cm, 135 misalnya, mungkin dia kurangi berapa
mungkin timbangannya ya dicurangi, mungkin juga kualitas barangnya yang buruk dikatakan bagus, yang jelek-jelek taruh di dalam, ketika orang beli nah, masukkanlah yang buruk, ya macam-macam lah ya. Atau juga ketika dia jualannya sepi, bukan dia berdoa malah datang ke dukun, banyak ya, beli centong sakti, beli ini itu ya supaya dagangannya laris, padahal dukunnya nggak pernah dagang. Ya, jadi karena saking cintanya kepada harta manusia, cinta kepada harta, emang semuanya cinta kepada harta ya. Tapi yang terlarang adalah mengusahakan harta dengan cara yang haram. Kalau cinta kepada harta semuanya, baik kiai, baik ustaz, baik ulama, semua cinta kepada harta. Itu adalah karakter sifat manusia. Buktinya kalau kita menjaga harta benda yang kita peroleh, ya salah kalau kita nggak cinta harta. Ya. Yang dilarang adalah mencari harta dengan cara yang diharamkan, ataupun kalau sudah dapat ya disombongkan dan tidak dipergunakan untuk kebaikan, itu salah. Tapi kalau cinta harta, memperolehnya dengan cara yang halal, kemudian dipergunakan untuk yang halal, baik untuk dirinya, keluarganya, untuk umatnya, itu kebaikan. Ya, bukankah umat ini ya memerlukan harta benda untuk masjid, untuk madrasah, untuk membiayai perang, kalau memang pada waktu-waktu perperangan, untuk membangun negara dan sebagainya. Itu dari mana kalau bukan dengan harta? Yang dilarang adalah mengusahakan harta dengan cara yang haram ya. Nah, ini harus berhati-hati kita ini. Jangan sampai karena kecintaan kepada harta kita melakukan usaha-usaha yang diharamkan, tipu, ya kan, curang, licik dalam jual beli, makan riba. Ya lihatlah orang ya zaman sekarang ini, pinjol di mana-mana. Bahkan ada survei mengatakan masyarakat muslim di Indonesia 60%-nya melakukan pinjaman online ya. Nah, itu ada ribanya. Nah, sehingga di mana-mana ya terbelit dengan hutang yang menumpuk-numpuk, bahkan ada yang bunuh diri ya. Bahkan yang lebih mengenaskan lagi, dia pinjaman online untuk game online. La haula wala quwata illa billah ya. Pinjaman online digunakan untuk game online ya. Nah, ini benar luar biasa. Padahal kita tahu bahwa riba itu adalah salah satu dosa besar dan Allah janjikan kehancuran bagi yang berinteraksi dengan riba ini. Wal-iyazubillah ya. Dan kita berlindung kepada Allah SWT. Wa huwa asyaddu, dan itu lebih berat ya, yaitu makan riba ini. Orang nggak peduli ya, pinjamin duit ke orang ya, kemudian ada bunganya ya. Kemudian juga ya wa aklu riswah, makan suap ya, sogok menjogok, semuanya sogok. Petugas ini makan suap, tugas itu makan suap, yang mau kerja di bidang tertentu harus menyediakan sogok sekian banyak. Itu adalah penghasilan yang haram. Wa huwa suhtun, dan dia adalah haram. Wa haramun syadidatut tahrim, dan haram, benar-benar diharamkan ya. La'anallahu akila riba wa muqilahu wa katibahu wa syahidai. Allah melaknat pemakan riba, yang mewakili, penulisnya, dua saksinya ya. Begitu juga dengan suap menyuap, Rasulullah SAW ya melaknat pelaku riba dan yang menerima riba ya. Kemudian mal'unun man fa'alaha, dan ya dilaknat orang yang melakukannya. Ini melakukan riswah ini, sogok menyogok ini ya. Ila ghair zalika minal makasibil muharramah, dan juga bentuk-bentuk usaha lainnya yang diharamkan. Kita memang harus berusaha, tapi kita harus ya memperhatikan kaidah halal dan haram. Riba nggak boleh, tipu nggak boleh, curang nggak boleh ya. Tatfif, yaitu memperhatikan timbangan supaya mengurangi hak orang lain, tidak boleh sama sekali ya. Suap nggak boleh ya, dan berbagai usaha lainnya. Wa kadzalika taghazi bil khaba'isik, begitu juga orang yang memperkenyang perutnya dengan yang kotor-kotor, ka'aklil maitah, berarti makan bangkai, banyak hewan-hewan yang disembelih bukan menyebut nama Allah SWT ya, dia makan ya. Walahmil khinzir, daging babi. Bahkan ada orang muslim ya yang enggak mau ikut perintah Allah SWT yang mengharamkan babi. Nah, dia dengan bangganya mengatakan ya babi itu enak, babi itu gurih ya. Kemudian bangganya mempertontonkan ya, bahkan baca bismillah ya. Ini benar-benar istihza ya, mengolok-olok ya peraturan Allah Subhanahu wa taala
ketika dia melakukan dosa. Wa syurubul khamri, minum khamar, ya. Fataghziyatul jismi bil muharramat tamna min qabulid du'a. Ya, diberikannya tubuh ya makanan yang diharamkan itu menjadi penghalang diterimanya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu al-afiyah. Kita memohon ya perlindungan dan penjagaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita harus benar-benar selektif dalam ya berusaha dalam memakan dan meminum sesuatu. Jangan yang penting enak, tapi yang paling penting adalah halal. Kalau halal pasti dia enak ya. Taib. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa